Dosen yang saya hormati, Bapak Dadang yang mengampu pelajaran mata kuliah filsafat hukum, dan rekan-rekan mahasiswa semua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tugas dari Bapak dosen, yaitu filsafat hukum mengenai dengan tema utilitarianisme. Perkenalkan, saya dari kelompok 3, terdiri dari 4 rekan-rekan dan saya sendiri. Nama saya adalah Sutikno. Teman saya yang kedua adalah Bapak Asep Supriyatna. Yang ketiga adalah Bapak Jainuddin. Yang keempat adalah Ibu Miranda. Memasuki tema yang akan kita bahas, yaitu tentang utilitarianisme. Utilitarianisme adalah teori etika normatif yang menentukan bahwa kebaikan adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua individu yang terdampak. Utilitarianisme di sini ada beberapa tokoh, yaitu tokoh yang terkemuka. Aliran ini adalah Jeremy Bentham pada tahun 1748 sampai tahun 1832. Di samping itu John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai tahun 1873, dan Rudolf von Jhering adalah aliran dan pencetus sekaligus pemimpin aliran pemikiran kemanfaatan. Menurutnya, hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa the aim of law is the great forest happiness for the greatest number, yaitu tujuan hukum adalah kebahagiaan terbesar untuk jumlah yang terbesar. Mungkin demikian untuk pemakaran bagian saya. Untuk lebih jelasnya, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Bapak Asep Supriyatna. Waktu saya persilahkan. Atas waktunya, saya akan melanjutkan pemaparan dari Bapak Sutikno. Prinsip utama pemikiran Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dari Rudolf von Jhering. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan oleh proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara. Utilitarianisme merupakan mazhab atau aliran yang menempatkan suatu fungsi atau manfaat untuk tujuan utama hukum. Maksudnya adalah mazhab aliran mempunyai suatu kebahagiaan, happiness. Secara umum, utilitarianisme dapat diartikan sebagai teori filsafat etis yang benar-benar diakui kebenarannya. Hal itu merupakan anggapan bagi orang yang memegang jelas adanya paham utilitarianisme itu sendiri. Sedangkan bagi yang tidak mempercayai hal itu dapat dianggap sebagai sebuah paham yang sangat salah. Hukum yang menurut benar aliran utilitarianisme, hukum yang benar adalah hukum yang dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Artinya bahwa peraturan perundang-undangan yang baik dan benar menurut aliran ini adalah peraturan perundang-undangnya yang bermanfaat dan melindungi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat. Demikian pemaparan saya, maka selanjutnya akan kami serahkan kepada Bapak Jainuddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam spiritarianisme, jika disandingkan dengan konsep welfare state, itu dapat ditelusuri dalam Konstitusi UUD 1945. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalimat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan kata kunci bahwa setiap kekayaan sumber daya alam yang bernilai ekonomi sudah seharusnya dan sepatutnya dipergunakan untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan dinikmati oleh golongan atau kelompok tertentu, kelompok terafiliasi. Penguasa atau golongan yang kuat secara ekonomi, konstruksi seperti ini sama dengan esensi tarianisme yang menentang privilege hanya dinikmati oleh kaum elit atau ningrat saja, tetapi harus dinikmati oleh banyak orang. Pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah atau manfaat dan menguntungkan. Sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. Sebagaimana kita ketahui, paham utilitarianisme memberikan pengaruh yang sangat penting bagi suatu negara sebagai tujuan akhir dari hukum, yakni kebahagiaan sebagai tujuan akhir. Tanpa ada kebahagiaan yang didapat, mustahil terjadinya suatu keadilan yang bisa dirasakan. Paham ini cocok untuk diterapkan dalam kebijakan pemerintah, baik dalam peraturan maupun undang-undang yang berlaku di suatu negara, yang dimana harus memprioritaskan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama bagi seluruh rakyat, bukan hanya di bidang ekonomi, melainkan pada bidang-bidang yang lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Baik teman-teman, saya akan memaparkan yang berjudul utilitarianisme. Dalam penerapannya pada konstitusi dan hukum di Indonesia, utilitarianisme memberikan banyak pengaruh, di antaranya pada setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat hendaknya memiliki kemaslahatan dan kesejahteraan bersama, yang merupakan poin atau intisari dari utilitarisme, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menginginkan kebahagiaan bersama sebagai tujuan akhir hukum. Dan setiap kebijakan pemerintah harus memiliki unsur-unsur berikut. Yakin, untuk memberi nafkah hidup, negara harus memastikan bahwa rakyat dapat hidup sejahtera dengan menciptakan lapangan kerja dan upaya yang layak. Salah satu contohnya, pemerintah bersama DPR telah mengasah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan undang-undang ini salah satunya membuka arus investasi sehingga potensi ekonomi dapat dimaksimalkan dan efek dominalnya menyerap banyak lapangan kerja untuk rakyat. Dan untuk memberikan makanan yang berlimpah, negara menyusun strategi bijaksana ekonomi baik dalam skala makro maupun mikro yang menguntungkan rakyatnya. Politik perdagangan ekonomi harus bisa membawa keuntungan bagi Indonesia. Apabila di saat krisis ekonomi, maka kebutuhan dasar harus dipenuhi oleh negara, dan berikutnya untuk memberikan perlindungan. Negara memberikan skema perlindungan hukum kepada rakyatnya berupa jaminan sosial, sebagai contoh program jaminan kesehatan, jaminan kerjaan, dan jaminan pensiun, dan jaminan sosial lain yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Jaminan atau BPJS. Untuk mencapai persamaan, negara memastikan penegakan hukum yang tidak tebang pilih, imparsiasi, dan netralitas kepada semua rakyatnya. Proses hukum tidak dapat diinterpretasi dan mesti dilaksanakan dengan mekanisme check and balance. Oke, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bang Tikno. Demikian Bapak dosen yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, penampilan dari kelompok 3, kelompok filsafat hukum dari saya sendiri Sutikno, rekan saya Bapak Asep Supriyatna, Bapak Jainuddin, dan dari Ibu Miranda.
Mudah-mudahan pemaparan ini akan memberikan pemahaman sedikit ilmu kepada kita semua, secara pribadi, kelompok kita, dan kepada rekan-rekan mahasiswa semua secara umumnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.